Halo Sobat PKD, kali ini kita akan belajar bersama terkait kompetensi sosial kultural, yaitu perekat bangsa. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana dan apa itu perekat bangsa. Yang pertama kita akan melihat definisinya sesuai Permen PAN 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Perekat bangsa merupakan kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajuan Indonesia, dan seterusnya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi perekat bangsa ini ada yang huruf tebal mempromosikan sikap toleransi, kemudian menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Seperti kita ketahui Sobat PKD, bahwasanya dimensi multisosial kultural ini adalah sara, kemudian pendidikan, kelas sosial, status ekonomi, bahasa, dan kepercayaan. Ini semua merupakan dimensi sosial kultural yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada beberapa alasan keberagaman ini menjadi isu penting di organisasi. Yang pertama, ada kewajiban etis yang kuat dalam masyarakat untuk melakukan orang secara pantas dan adil. Mengelola keberagaman secara efektif dapat memperbaiki efektivitas organisasi, dan juga ada bukti kuat bahwa individu yang berbeda mendapatkan perlakuan tidak adil di tempat kerja akibat adanya prasangka, stereotip, dan diskriminatif. Berangkat dari hal tersebut, maka untuk mengelola multisosial kultur di Indonesia dibutuhkan dua hal, yaitu kecerdasan dan kompetensi sosial kultural, dan juga manajemen negara terhadap keanekaragaman atau diversitas sosiokultural. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kepriye carane? Salah satunya adalah kita sampaikan contoh action plan yang dapat dilakukan ASN. Misalnya mengikuti forum-forum yang memfasilitasi keberagaman. Contohnya apa ya? Bersih desa, Car Free Day, workshop, seminar, dan sebagainya. Kemudian terlibat dalam kegiatan CSR, misalnya relawan kegiatan sosial. Juga menjadi influencer terkait keberagaman. Ini contoh-contoh yang dapat dilakukan oleh ASN. Kita ketahui bersama Sobat PKD bahwasanya Pancasila ini merupakan solusi keberagaman. Keberagaman dalam keyakinan, keragaman dalam kehidupan sosial, kehidupan bernegara, demokrasi, dan juga kehidupan ekonomi, maka solusinya adalah Pancasila. Sobat PKD pasti sering mendengar. Jadi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ini bahasa yang sering kita dengar. Kemudian bagaimana manajemen perubahan ini dapat kita lakukan? Jadi salah satu kompetensi sosial kultural ini, yang pertama adalah kita harus menghargai dan menerima perbedaan. Jadi ini kompetensi sosial kultural, menghargai dan menerima perbedaan. Kemudian kita harus mampu membangun kehendak bersama dan nilai kolektif bangsa. Ini dua hal yang terkait manajemen kompetensi sosial kultural. Nah, kemudian bagaimana atau sikap apa yang perlu dikembangkan sebagai kompetensi perekat bangsa ini? Ada 7 sikap yang perlu dikembangkan. Mari kita bahas atau kita belajar bersama satu persatu. Yang pertama, Sobat BKD, adalah saling menghargai. Ini ada gambarannya. Kemudian apakah saling menghargai itu? Ya, resep menghadapi keanekaragaman yang ada adalah saling menghargai. Jadi saling menghargai seringkali lebih diarahkan kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Orang yang menuntut penghargaan dari orang lain sesungguhnya orang yang perilakunya sendiri tidak layak untuk dihargai. Jadi kita tidak perlu menuntut kita dihargai oleh orang lain, tapi kita lebih banyak bagaimana kita menghargai orang lain.
mulailah memberikan penghargaan kepada diri sendiri dengan menampilkan perilaku yang layak dan dihargai oleh orang lain. Penghargaan lahir dari hati yang tulus dan jujur. Kemudian mengelola diversity atau keberagaman. Jadi Sobat BKD, dalam rangka perekat bangsa, hal ini sangat penting. Bagaimana kita memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan individu. Memperlakukan orang secara setara tanpa memandang jenis kelamin, suku, bangsa, agama, status, posisi. Menghormati toleransi kehidupan beragama, dan sebagainya. Ini sangatlah penting. Sebagai kita seorang ASN yang harus mempunyai kompetensi sosial kultural, yaitu perekat bangsa. Jadi kita bagaimana menjunjung tinggi hak kewajiban, lebih mengutamakan persatuan nasional, bersikap objektif, kemudian berusaha memahami perspektif dari berbagai pihak. Jadi silakan Sobat BKD, silakan dibaca. Hal inilah yang harus setiap ASN mampu memiliki sikap-sikap seperti yang ditunjukkan ini. Jadi berusaha menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Meskipun sulit, meskipun ini agak berat, tapi ketika kita mulai dari memahami, menerima terhadap perbedaan, kemudian bagaimana memerlukan orang lain secara toleransi, ini pasti akan bisa kita lakukan. ASN mempunyai kompetensi perekat bangsa. Yang kedua, kita bersikap keadilan dan keberadaban. Artinya, ketika ada konflik, perpecahan, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat multikultural, ini bukan karena keanekaragaman, melainkan karena ketidakadilan. Nah, keadilan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam masyarakat yang bebas dan setara. Keadilan ini perlu didampingi keberadaban. Keberadaban membuat tuntutan keadilan menjadi manusiawi dan berbudaya. Nah, keadilan dan peradaban ini tadi salah satunya kepekaan gender. Jadi ASN harus mempunyai kemampuan untuk mengenali dan menyadari kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bagaimana kepekaan gender ini baik di lingkungan kerja maupun di dalam lingkungan masyarakat, ini setiap ASN harus mampu memahami bagaimana konteksnya. Juga kepekaan terhadap difabilitas. Bagaimana seorang ASN mempunyai kemampuan untuk mengenali dan menyadari kebutuhan kelompok disabilitas. Jadi dengan keterbatasan fisik ini bagaimana kemudian kita memenuhi kebutuhannya, menyadari kebutuhannya, kita kenali. Ini merupakan salah satu kompetensi ASN perekat bangsa. Kemudian juga sikap kita sebagai ASN untuk berperilaku jujur. Kejujuran ini menyangkut niat untuk membangun hidup bersama yang harmonis dan siap bekerja sama untuk mencapai keharmonisan. Kejujuran akan melahirkan sikap saling percaya dan saling menghargai. Nah, sikap untuk berperilaku jujur ini juga menjadi salah satu sikap kita dalam kompetensi sosial kultural terkait perekat bangsa. Karena dengan jujur ini kemudian kita dapat hidup bersama secara harmonis. Kemudian bagaimana kita bersikap atau berperilaku rendah hati. Jadi orang yang rendah hati, orang yang sadar akan dirinya sebagai manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan serta kemampuan dan keterbatasan, serta seperti yang disampaikan Sokrates, semakin saya belajar, semakin saya tahu bahwa saya tidak tahu. Jadi ASN pun harus tetap rendah hati supaya menjadi seorang ASN dengan kompetensi perekat bangsa. Tidak lupa kita sebagai ASN juga harus menerapkan sistem etika. Jadi sikap multikulturalistik tidak serta-merta menjadi bahasa bersama. Sikap tersebut perlu dipayungi oleh sikap etis yang berlandaskan diri pada kemanusiaan. Hidup bersama tidak akan harmonis ketika ada pelanggaran-pelanggaran etis dalam budaya manusia termasuk agama, keyakinan, ajaran moral, adat istiadat, dan kearifan lokal.
Sobat PKD, tidak kalah penting adalah kita mengembangkan sikap toleransi. Jadi toleransi ini secara luas adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai atau norma-norma agama, hukum, dan budaya, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap yang orang lain lakukan. Jadi toleransi ini sangatlah kompleks. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sikap kita atau perilaku kita yang tidak menyimpang. Wis podo umume ngoten mawon. Jadi bagaimana kita berkehidupan ini agar dapat merekatkan bangsa, kita harus sesuai dengan nilai atau norma yang ada di masyarakat. Nah, toleransi ini salah satu bentuknya adalah empati sosial. Bagaimana kemampuan kita untuk memahami perbedaan pikiran, perbedaan perasaan, atau perbedaan masalah dari kelompok sosial yang berbeda. Jadi ini empati sosial. Dan yang terakhir, Sobat BKD, seorang ASN harus mempunyai sikap manajemen konflik. Apa itu? Kemampuan kita dalam mengelola konflik antar organisasi secara konstruktif. Seperti apa itu? Yang pertama adalah menjadi mediator. Yang perlu diperhatikan seorang mediator adalah bersikap terbuka, tidak sewenang-wenang, dan mengambil keputusan yang menguntungkan kedua pihak. Kemudian adil dan bertanggung jawab, mampu bekerja sama menyelesaikan masalah, memiliki sikap menghormati dan mengerti berbagai perbedaan pendapat, memiliki keinginan untuk berbagi dan ikut merasakan, memfokuskan diri pada persoalan bukan kesalahan. Jadi ini fungsinya ASN menjadi mediator ketika manajemen konflik. Kemudian apa tugasnya mediator ketika terjadi konflik? Maka tugas mediator adalah mempersiapkan usulan pertemuan antar pihak yang bertikai untuk membahas masalah. Mendorong pihak yang bertikai untuk berperan secara langsung dalam proses mediasi. Jadi berperan secara langsung dalam proses mediasi ini, ya. Melakukan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak yang berkonflik, mendorong kedua belah pihak yang berkonflik untuk membangun kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Mendorong kedua pihak yang bertikai untuk mencari solusi atau penyelesaian konflik. Nah, ini yang dapat dilakukan ASN sebagai salah satu sikap untuk kompetensi perekat bangsa. Baik Sobat PKD, demikian proses belajar bersama kita terkait kompetensi sosial kultural, yaitu terkait perekat bangsa. Silahkan nanti Sobat PKD dapat mempelajari kembali bagaimana sikap-sikap kita sebagai ASN agar mampu menjadi salah satu komponen yang mampu merekatkan bangsa. Jadi sebagai perekat bangsa, bagaimanakah sikap-sikap yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan sedikit materi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi pada materi pembelajaran bersama yang lainnya. Terima kasih.